Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru yang penting banget, slide demi slide, supaya Anda dapat gambaran yang utuh dan jelas. Nah, buat Anda para pendidik di Indonesia, pasti udah akrab banget ya sama yang namanya evaluasi tahunan. Tapi pernah ngerasa nggak sih kalau itu kadang lebih kayak formalitas aja? Gimana kalau saya bilang proses itu sebentar lagi akan berubah total? Jadi pemerintah baru aja meluncurkan kerangka kerja baru untuk manajemen kinerja pendidik. Dasarnya, Keputusan Menteri Nomor 271-O-2025 yang tujuannya untuk mengubah sistem yang ada. Yuk kita lihat poin-poin utamanya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari ide besar di balik semua perubahan ini. Intinya, begini, tujuannya sekarang bukan lagi cuma soal centang-centang daftar tugas di akhir tahun, bukan. Sekarang, tujuannya itu untuk menyelaraskan kerja kita masing-masing, ya kinerja individu, dengan transformasi pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Jadi, setiap hal yang kita lakukan, itu harusnya punya dampak yang lebih besar. Terus siapa aja nih yang terlibat dalam struktur baru ini? Mari kita kenalan sama para pemain kuncinya. Nah, cara paling gampang buat ngebayangin sistem baru ini adalah lihat ini sebagai sebuah piramida. Keren kan? Di sini kita bisa lihat gimana semua peran itu saling nyambung, mulai dari guru di sekolah sampai pimpinan di tingkat daerah. Di dasar piramida, siapa lagi kalau bukan para pendidik dan kepala sekolah? Ya, mereka yang setiap hari ada di garda terdepan pendidikan. Nah, naik satu tingkat kita ketemu sama struktur pendukung dan pengawas di tingkat daerah. Merekalah yang tugasnya memastikan semua sekolah itu, ya ibaratnya satu frekuensi, bergerak ke arah tujuan pendidikan nasional yang sama. Ada satu peran yang penting banget untuk diingat, PPK atau pejabat penilai kinerja. Anggap saja ini atasan langsung Anda. Bagi seorang guru, ya berarti kepala sekolah. Tugasnya bukan cuma menilai loh, tapi juga membimbing dan melatih. Jadi PPK ini lebih kayak partner kinerja Anda sepanjang tahun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih proses baru ini berjalan dari bulan ke bulan? Lupakan deh evaluasi sekali di akhir tahun. Sekarang prosesnya itu sebuah siklus yang jalan terus, dibagi jadi 5 tahapan. Mulai dari pra-perencanaan di awal, terus ada dialog untuk bikin target, lalu pelaksanaan sambil dibina, baru deh penilaian, dan terakhir ada tindak lanjut dari hasil evaluasi itu. Jadi ini benar-benar dirancang buat perbaikan berkelanjutan. Nah, jantung dari tahap perencanaan ini adalah SKP, Sasaran Kinerja Pegawai. Ini penting, karena SKP bukan lagi dokumen yang turun dari langit. Ini adalah peta jalan pribadi Anda yang Anda susun bareng-bareng lewat dialog dengan atasan langsung atau PPK Anda. Dan SKP ini punya dua sisi yang sama pentingnya. Sederhananya gini, ada apa yang Anda capai, yaitu hasil kerja Anda, output dan outcome-nya, tapi ada juga bagaimana Anda mencapainya. Ini soal perilaku kerja, soal profesionalisme, soal kolaborasi. Keduanya dinilai. Prosesnya juga punya jadwal yang jelas banget. Lihat deh, di bulan Januari itu waktunya dialog dan finalisasi SKP. Terus, sepanjang tahun, ya kita laksanakan rencananya, sambil terus dokumentasiin kemajuan dan dapat feedback. Baru di akhir tahun ada evaluasi formalnya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya paling krusial. Ini bukan cuma soal prosedur, tapi soal pergeseran pola pikir. Ya, filosofi di balik semua ini. Jadi, inilah pergeseran fundamentalnya. Kalau dulu fokusnya itu penilaian kinerja, yang kesannya cuma menghakimi masa lalu dan ngasih skor di akhir, sekarang fokusnya pindah ke pengembangan kinerja. Ini soal gimana menjadikan evaluasi sebagai alat untuk tumbuh, sebagai dialog yang berkelanjutan, bukan lagi sekedar formalitas dari atas ke bawah. Dan filosofi ini terangkum dengan sangat baik dalam kutipan yang diambil langsung dari pedomannya. Pengelolaan kinerja tidak hanya aktivitas menilai kinerja, tetapi sebagai upaya belajar secara berkelanjutan dan instrumen untuk mengembangkan kinerja. Kena banget kan? Oke, setelah kita bahas semua konsepnya, mungkin Anda bertanya, jadi apa artinya ini buat saya sehari-hari? Nah, mari kita simpulkan dampaknya buat Anda sebagai pendidik. Singkatnya, buat Anda, sistem baru ini harusnya membawa banyak manfaat. Ekspektasi kerja jadi lebih jelas karena dibuat bareng-bareng. Dukungan dan coaching dari atasan juga lebih konsisten. Dan yang paling penting, ada hubungan yang lebih kuat antara kinerja Anda dengan pengembangan karir.
Fokusnya benar-benar pada pertumbuhan profesional Anda, bukan cuma angka di rapor. Satu hal lagi yang perlu dicatat baik-baik, tanggalnya. Ingat ya, 31 Januari. Itu adalah deadline tahunan untuk menyelesaikan rencana kinerja atau SKP Anda bersama atasan. Jangan sampai kelewat. Pada akhirnya, sistem baru ini tuh dirancang bukan cuma buat perbaikan individu, tapi juga institusi secara keseluruhan. Keberhasilannya nanti bukan cuma soal ngisi formulir, tapi soal kemauan kita semua untuk membangun budaya baru, budaya yang isinya feedback dan keinginan untuk terus tumbuh bersama. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup, apakah sistem baru ini benar-benar bisa jadi pemicu era baru pertumbuhan bagi para pendidik di Indonesia? Well, kerangkanya sih udah ada, tapi dampaknya nanti akan sangat bergantung pada kita semua, para pendidik dan pemimpin yang menjalankannya di lapangan.